Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu materi yang diprediksi akan keluar dalam ujian mata pelajaran IPA untuk kelas 6 sekolah dasar, yaitu tentang materi mengidentifikasi ciri khusus tumbuhan yang hidup di lingkungan tertentu. Nah, setiap tumbuhan itu pasti mempunyai ciri khususnya ya. Di sekitar kita mungkin kalian sudah tahu beberapa jenis tumbuhan dan juga ciri khususnya. Tapi ada juga tumbuhan-tumbuhan yang hidup di lingkungan tertentu yang mungkin kita belum pernah menemuinya, sehingga kita belum paham, belum tak mengerti apa ciri khusus dari tumbuhan tersebut. Untuk itu, saya sarankan kalian untuk rajin-rajin membaca materi tentang ciri khusus tumbuhan yang hidup di lingkungan tertentu. Oke, sekarang kita ke pembahasan soal-soal yang ada di sini. Soal nomor 1, ciri khusus kaktus sesuai dengan tempat hidupnya di tempat yang kering adalah memiliki. Nah, kaktus itu sering kali tumbuh di daerah padang pasir ya, di tempat yang kering. Nah, salah satu ciri kaktus itu apa? Apakah daunnya yang lebar, batang berongga, daun berlapis lilin, atau batang berlapis lilin? Nah, salah satu ciri kaktus adalah yang D, batang berlapis lilin. Ingat ya, bukan daunnya, tetapi batang dari kaktuslah yang berlapis lilin. Kalau yang C itu adalah daun berlapis lilin, bukan ya, bukan daunnya, tetapi batangnya. Nomor 1D. Nomor 2, kaktus mempunyai daun berbentuk duri yang berfungsi untuk. Nah, selain tadi memiliki batang berlapis lilin, kaktus itu juga mempunyai daun yang berbentuk duri. Nah, kita juga harus paham tujuan dari tumbuhan tersebut mempunyai bagian-bagiannya itu kita harus tahu juga ya fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhannya. Nah, kalau kaktus itu dia mempunyai daun berbentuk duri, itu fungsinya untuk apa? Nah, karena kaktus hidup di tempat yang kering, fungsi daun dari daun berbentuk durinya itu untuk memperlambat penguapan. Nah, nomor 2 jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 3. Ciri khusus teratai antara lain. Nah, teratai mempunyai beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama adalah memiliki daun lebar. Nah, itu untuk fungsinya untuk mempercepat penguapan. Kebalikannya dari kaktus tadi yang memperlambat penguapan dengan durinya. Kalau teratai itu dengan daun lebarnya itu untuk mempercepat penguapan. Berarti jawabannya A itu tepat. Tetapi teratai juga mempunyai batang berongga ya, yang dipergunakan untuk mengapung di air. Ya. Jadi jawaban yang C itu juga tepat. Jadi nomor 3 jawabannya ada 2. Boleh A, boleh juga yang C. Kemudian nomor 4. Lapisan lilin pada batang kaktus berfungsi untuk. Nah, di soal nomor 1 tadi yang jawabannya batang berlapis lilin yang kaktus tadi. Nah, fungsinya sama dengan durinya. Jadi duri kaktus dan juga batang kaktus yang berlapis lilin itu fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk memperlambat penguapan. Ya, jadi jawabannya nomor 4 adalah yang B. Lanjut soal nomor 5. Nah, di situ ada sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu gambar tumbuhan apa, anak-anak? Itu adalah gambar tumbuhan kantong semar. Nah, diingat-ingat ya. Kalian juga harus hafal gambar berbagai macam tumbuhan agar kalian bisa mengidentifikasi, oh ini tumbuhan apa toh. Nah, nomor 5 itu adalah kantong semar. Nah, ciri khususnya apa dari kantong semar itu? Nah, ingat ya anak-anak, kita perhatikan daun dari kantong semar itu. Nah, daunnya itu menyerupai piala atau berbentuk kantong.
atau menyerupai guci juga bisa. Nah, itu adalah salah satu ciri khusus dari kantong semar. Nah, dari pilihan jawaban A, B, C, D ya, jelas ya jawabannya adalah yang D, daun menyerupai guci atau menyerupai piala juga bisa. Nomor 6 itu masih kantong semar. Kantong semar memiliki daun berbentuk kantung. Nah, itu tadi yang berfungsi untuk, nah, kalian harus tahu ciri khas tumbuhannya dan fungsinya itu juga untuk apa. Nah, dalam tumbuhan kantong semar, dia itu memiliki kantung, daun berbentuk kantung, itu fungsinya untuk memerangkap serangga. Nah, agar serangannya terperangkap ke dalam daunnya yang berbentuk kantung tadi. Nomor 6, jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 7, kantong semar memiliki cairan pekat yang berfungsi untuk, nah, selain memiliki daun berbentuk kantong, kemudian memiliki bau harum ya kalau kantong semar itu ya. Nah, ciri yang lain adalah kantong semar itu memiliki cairan, nah, menghasilkan cairan. Nah, cairannya itu untuk apa? Fungsinya adalah untuk mencerna serangga. Jawaban nomor 7 adalah yang A. Lanjut di soal nomor 8. Batang kaktus dapat menggelembung yang berguna untuk titik-titik. Nah, ini kembali ke kaktus lagi. Kaktus itu juga mempunyai batang yang menggelembung. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan air. Karena dia hidup di tempat yang kering, nah, dia harus memiliki cadangan air yang berlebih. Nah, itu adalah fungsi dari batang kaktusnya. Nomor 8, jawabannya adalah A. Batang kaktus untuk menyimpan cadangan air. Nomor 9, ciri khusus kaktus memiliki akar panjang dan kuat agar dapat titik-titik. Kembali lagi ciri kaktus lagi. Kaktus memiliki akar panjang yang kuat. Itu fungsinya untuk apa? Untuk mencari cadangan air. Nah, atau untuk memperbanyak penyerapan air. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, jadi akar panjang dan kuatnya itu untuk mencari cadangan air yang ada dalam tanah atau memperbanyak penyerapan air juga bisa. Nomor 9 jawabannya ya A. Lanjut di soal nomor 10. Untuk mengapung di air, tumbuhan eceng gondok memiliki ciri khusus titik-titik. Nah, hampir sama dengan teratai tadi ya. Eceng gondok itu juga dapat mengapung di air. Kenapa eceng gondok bisa mengapung di air? Karena dia memiliki pangkal daun yang berongga. Nah, ingat, yang membuat eceng gondok bisa mengapung di air adalah dia memiliki pangkal daun yang berongga. Nomor 10 jawabannya yang C. Nomor 11, tumbuhan Venus, itu maksudnya Venus flytrap ya, memiliki daun yang berduri dan berbentuk engsel yang berfungsi untuk titik-titik. A. Menghalau musuh, B. Menangkap serangga, C. Menghindari pemangsa, atau D. Alat pertahanan diri. Nah, itu jawabannya yang B ya, untuk menangkap serangga. Nah, daun yang berbentuk engselnya dari Venus tadi untuk menangkap serangga. Nomor 11 jawabannya yang B. Lanjut di soal nomor 12. Benalu merupakan tumbuhan parasit yang memiliki ciri khusus titik-titik.
A memiliki akar pelekat untuk mengambil makanan, memiliki akar penggerak untuk mengambil makanan, C daun kecil agar tidak terjatuh, D akar tunggang untuk menempel pada inang. Nah, benalu itu kan merupakan tumbuhan yang parasit hidup di tumbuhan lain ya. Dia merugikan tumbuhan lain. Nah, dia itu memiliki ciri khusus yaitu dia sangat senang sekali untuk mengambil makanan dari tumbuhan inangnya itu. Nah, dia mengambil makanan itu menggunakan bagian tubuhnya yaitu akar penggerak. Yang B, bukan akar pelekat ya, tapi akar penggerak. Memiliki akar penggerak untuk mengambil makanan. Nomor 12 jawabannya yang B. Nomor 13, tumbuhan teratai. Nah, teratai lagi ya ini. Memiliki daun yang lebar dan tipis yang berfungsi untuk titik-titik. Nah, kebalikan dari kaktus tadi, daun dari teratai yang lebar dan tipis itu untuk mempercepat penguapan yang D.